dimulai. Terima selesai. Silakan. Pembelajaran apabila kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Berdiri silakan. Pancasila, aku pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Baik. Hari ini cukup luar biasa, cuacanya hujan dan sebagainya. Mudah-mudahan kalian hari ini bisa mampu menyerap ilmu daripada yang akan Bapak sampaikan hari ini. Kemarin sudah pernah ya diantaranya bahwa untuk pembelajaran kali ini adalah tentang materi alat ukur mikrometer. Namun sebelum masuk ke sesi materi, Bapak mau absen dulu. Ya, kira-kira siapa yang nggak hadir hari ini? Baik, ada yang nggak hadir hari ini? Ada satu orang, siapa? Kenapa dia? Sakit. Ya. Sakit apa? Panas. Waduh, ya. Mudah-mudahan kita doakan untuk bisa kembali lekas sembuh ya. Ya. Adalah baik. Tujuan pembelajaran ya. Yang pertama, peserta didik mampu mengetahui pengertian, jenis, fungsi dan bagian-bagian alat ukur mikrometer. Jadi, yang kedua, menggunakan dan merawat alat ukur mikrometer. Bapak akan garis bawahi bahwa untuk saat ini hanya di poin ini. Ya, bahwa kalian mampu mengucapkan ya pengertian daripada mikrometer itu apa, jenis, fungsi dan bagian-bagian alat ukur mikrometer itu apa saja. Itu saja ya untuk pembelajaran hari ini. Tentunya sebagai permasalahan yang ada ya, bahwa dunia kerja ini kalian adalah jurusan teknik pemesinan harus mampu ya untuk apa? Untuk dapat menggunakan alat ukur yang nanti akan digunakan di dunia industri. Seperti pernah Bapak katakan bahwa di dunia industri untuk alat ukur itu yang paling fatal ya, yang paling betul-betul sakral, nggak boleh tidak bisa, harus bisa ya. Penggaris, dari mulai apa lagi? Alat ukur tuh meteran, apa lagi? Busur derajat, dan terus apa lagi? Jangka sorong. Nah, dan terakhir ini adalah mikrometer. Ya, tentunya mikrometer ini ya adalah suatu alat yang betul-betul lebih presisi. Lebih presisi sekali. Kenapa? Lebih presisi. Ada yang bisa jawab? Kenapa lebih presisi? Karena ketelitiannya lebih kecil skalanya. Kalau kemarin jangka sorong itu 0,02 ketelitiannya dan 0,05 ketelitiannya. Ini mikrometer lebih kecil lagi. Ya, toleransinya betul-betul sangat tipis. 0,01 ya. Nah, kalau misalkan kalian mengukur sebuah benda apa yang tipis seperti rambut, bisa diukur pakai mister? Tidak. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya, dengan menggunakan mikrometer, Anda bisa untuk mengukur setipis daripada 0,01 itu. Ya, permasalahannya itulah yang akan kita bahas kali ini.
Ya, sembari kalian mengetahui daripada tadi tujuan pembelajarannya apa? Yang pertama, mengetahui pengertian. Kemudian fungsinya. Kemudian jenisnya. Kemudian bagian-bagiannya. Ya. Nah, untuk dapat mengerti daripada mikrometer, ya, Bapak akan tampilkan satu gambaran. Pengertian daripada mikrometer. Bisa dibantu baca? Yang keras? Mikrometer stroke alat ukur panjang yang memiliki tingkat ketelitian tertinggi. Tingkat ketelitian mikrometer stroke mencapai 0,01 meter atau 0,001 cm. Ya. Ketelitiannya yang sangat tinggi, mikrometer stroke dapat digunakan untuk mengukur dimensi luar dari benda yang sangat kecil maupun tipis seperti kertas, pisau silet maupun kawat. Mikrometer stroke digunakan sebagai alat ukur dalam teknik mesin elektron untuk mengukur ketebalan secara tepat dari blok-blok luar dan garis tengah dari sebuah alat ukur dari sebuah alat ukur besaran panjang yang cukup presisi. Mikrometer mempunyai tingkat ketelitian hingga 0,01 mm. Ya. Penggunaan mikrometer stroke biasanya untuk mengukur diameter benda melingkar yang kecil seperti kawat atau kabel. Oke, baik. Kira-kiranya ini baru bagian daripada awal pendahuluan, ya. Kalian sudah setidaknya menyimpan ke dalam memori kalian bahwa mikrometer itu pengertiannya seperti yang tadi dibacakan oleh rekan kalian, ya. Nah, sebelum kita melanjuti daripada pembelajaran ini, ya, Bapak memberitahukan dulu kepada kalian bahwa metode yang Bapak akan ajar ke kalian itu adalah PBL, metode Problem Based Learning. Di mana bahwa PBL itu adalah singkatan dari Problem Based Learning. Problem itu masalah, base itu dasar, learning itu belajaran. Ya. Nah, dari PBL ini nanti kalian akan cepat untuk mengerti, memahami tentang makna daripada pengertian, daripada fungsi, daripada bagian-bagian, dan jenis-jenis daripada mikrometer. Oke. Tadi masalahnya sudah tahu tadi apa? Masalahnya apa? Bagaimana mengukur benda, rambut, atau yang tipis. Pakai mister bisa nggak? Akan bisa. Pakai apa? Jangka sorong bisa? Enggak. Jadi pakai mikrometer. Nah, kita bagaimana caranya? Kita akan lebih dalami lagi bagaimana cara untuk mengetahui kegunaan-kegunaan dari alat ukur mikrometer. Ya, sebelum itu Bapak mau tahu dulu sampai mana, ya, dengan menggunakan kuis dulu. Silakan dipersiapkan HP-nya. Kita coba kuis dulu supaya apa? Supaya nanti kalian bisa paham bagaimana caranya untuk sampai di mana kemampuannya sebelum kita melangkah lebih dalam lagi. Baik, kalau gitu kita continue ke bagian materi ini. Kalau udah selesai, siapa yang juaranya? Siapa yang pahamnya? Siapa? Ya, ya, Ditya. Tepuk tangan untuk Adiatya. Yuk.
Namun dari sekian banyak ya, kalian masih tetap harus belajar lagi. Mari kita perdalam lagi. Ini hanya pos tes awal ataupun namanya pretest ya sebutnya. Sampai mana kemampuan kalian ini di bidang mikrometer. Ya. Kita lanjutkan kembali untuk memperdalam lagi daripada pembelajaran alat ukur mikrometer. Tadi sudah dibantu sama rekannya bahwa mikrometer itu apa? Suatu alat agak tinggian sedikit. Alat ukur besaran panjang yang cukup presisi. Untuk mengukur apa? Bagiannya ternyata. Ya. Selama ini kalian kelas 10 belum paham benar alat ukur. Udah pernah diajarin ketika SD, SMP? Belum. Baru saat ini? Ya. Oke, kalau gitu mari kita perdalam lagi bagian-bagian kita. Istilahnya begini, nak. Tak kenal maka tak sayang. Ya kan? Nah, kalau mengenai tak kenal maka tak sayang, ya kamu harus betul-betul serius. Ya, fokus supaya dapat tahu tentang mikrometer tuh ini loh. Ini loh. Oh, bagiannya ini loh. Oh, fungsinya tuh ini loh. Ya, terus jenisnya tuh ini loh. Kalau kalian sudah mampu ya menggambarkan, memahami, mengatakan ya bagian-bagian daripada mikrometer itu sudah menurut Bapak kompetensimu sudah bagus. Tinggal melanjutkan. Kenapa kita harus tahu bagian-bagian? Ada yang bisa jawab? Kenapa kita harus tahu bagian-bagian daripada mikrometer? Yang keras, nak. Nah, biar tahu bagaimana cara menggunakan. Seperti kalian ketika nanti kerja di suatu perusahaan, ya, setelah itu kalian diberikan mesin bubut. Mesin bubut, tahu mesin bubut? Nah, setelah itu kamu harus mengukur daripada benda yang dikerjakannya. Bila mana kalian tidak mengetahui alat ukurnya, bagaimana kalian mampu membuat suatu alat itu? Betul nggak? Ya, jadi alat ukur itu penting atau tidak? Sangat penting atau tidak? Sangat penting. Ini apa? Ya, skala apa? Skala U. Ini apa? Skala Arrhenius. Ini apa? Frame. Good. Masih ingat ya? Ini apa? Ratchet atau pemutar. Ini apa? Pemutar. Ya, mudah ya. Berarti langsung kamu bisa menangkap daripada oh iya, mikrometer itu begini pengertiannya, fungsinya ini dan sebagainya. Ya. Nih, per kelompok kita bahas, kita perdalam lagi. Setelah materi yang sudah Bapak berikan tadi, silakan untuk berkelompok masing-masing 4 atau 5 orang. Silakan. Ada masalah? Ya, ini nomor 1 apa? Ini nomor 1. Nah ini apa? Berarti frame. Oh ini fungsinya. Gitu. Ya, silakan dibahas saja, dirundingkan. Oke, lanjut. Anak kelompok 1, ada masalah? Bisa semua? Coba. Ya. Terus sampai semua jawabannya terisi?
Silakan. Sambil didiskusikan ya bahwa dari bagian-bagian daripada alat ukur itu. Beres? Good. Kelompok 1, kelompok 2, siap. Kelompok 3, beres. Kelompok 4, siap. Kalau gitu, ya. Kelompok 1 sudah didiskusikan dengan baik? Sepakat semuanya? Baik, kalau gitu silakan untuk mempresentasikan hasil daripada kelompoknya. Ya, jikalau dari kelompok yang lain boleh disanggah, ya, boleh untuk dikasihkan pemahamannya menurut kelompoknya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan jadi tempat diletakkannya skala nonius. Bagian ini bisa digerakkan dengan tangan pengguna mikrometer. Ratchet knob merupakan bagian mikrometer skrup yang berfungsi menggerakkan bagian poros gerak. Bagian ini dapat mengencangkan poros gerak jika sudah menyentuh benda dengan cara diputar searah jarum jam sampai terdengar bunyi ketukan logam. Untuk memastikan ujung poros gerak menempel sempurna di benda, Anda bisa putar sebanyak 2-3 kali. Ya, Baik, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengisian. belum. Nanti coba kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Silakan. Boleh lihat itunya layarnya, layar. Nah, ya. Silakan. Mana yang mau ditanyakan? Bebas, bebas. Yang mana? Bagian nomor berapa yang mau ditanyakan? Bagian nomor 6. Silakan. Apa itu? Pertanyaannya apa? Bagian nomor 6. Silakan. Ingin menjawab, Pak. Silakan. Satu, mohon maaf bila ada kesalahan atau hal yang kurang paham. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Benar nggak? Benar. Kira-kira kalau pengunci itu kayak pengunci apa dia? Pintu. Ini pun ada penguncinya, yaitu pakai lock nut. Ya, lock nut. Ada lagi yang mau ditanya? Siap, enggak? Hajar. So, ya. Nomor 1 katanya tuh. Fungsi nomor 1, frame biasanya terbuat dari bahan tahan panas yang sangat tebal. Frame terbuat dari bahan tahan panas untuk meminimalisir efek pemuaian panjang yang bisa mengganggu proses pengukuran. Ya. Darimu atau mau disanggah? Silakan. Cukup itu? Cukup. Pas. Ya. Kalau sudah dijawab berarti aman tuh, ya. Jadi sekiranya apa yang di bagian-bagian itu, ya, langsung ditangkap ya, langsung nih, talar, ya. Baik. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih. Silakan ditutup ya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajib. Ya. Selanjutnya kelompok 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan bagian-bagian dan fungsi-fungsi mikrometer. 1. Ada frame mikrometer. Bagian ini memiliki bentuk menyerupai huruf U. Frame biasanya terbuat dari bahan logam, tahan panas, dan sangat tebal. Frame terbuat dari Kasih tambahan lagi materinya. Ya, silakan ada lagi. Cukup? Cukup? Baik, kalau gitu kasih aplaus untuk kelompok 4. Silakan Dari kelompok 4, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Ya, nah, anak-anak, bahwa apa yang sudah dilakukan secara diskusi ya dengan berkelompok ini akan lebih cepat untuk kalian menyerap, menalar daripada tujuan pembelajaran hari ini. Tadi salah satunya mikrometer itu apa? Alat ukur benda-benda yang dengan ketelitian berapa? 0, terus bagian-bagiannya, fungsi-fungsinya ya. Semua kalian bisa berdiskusi. Setelah itu baru ditalar ya. Ini wajib ditalar karena kenapa? Nanti cara menggunakannya kamu susah. Jadi hari ini kira-kira bisa diterima materinya? Bisa. Alhamdulillah. Sudah? Sudah. Ini udah tadi? Yang mana? Yang per kelompoknya? Ya, 2 menit lagi. Yang sudah selesai, enggak? Ya? Ya. Baik, setelah ini adalah yang terakhir. Nah, artinya ya nanti Bapak akan lakukan penilaian ya sesuai dengan KKM-nya adalah 75 nilainya. Tapi dari sebagian besar sudah Bapak lihat secara ini hampir totalnya kira-kira 92% ya sudah masuk, bagus ya. Alhamdulillah. Ya. Nah, untuk kedepannya nih bahwa ya pembelajaran hari ini ya tentunya sangat baik atau kurang baik nih?
Untuk pemahamannya bisa diterima dengan baik tidak? Bisa, ya. Menyenangkan atau tidak? Ya. Jadi memang seperti itulah kondisi bahwa pembelajaran ya harus ada betul-betul, salah satunya adalah interaksi dari siswa. Siswa tidak boleh pasif, silakan aja berkomentar, menanggapi dan sebagainya. Tentu untuk ke depannya kita akan terus memperbaiki untuk menjadi lebih baik. Nah, materi untuk saat ini ya, yang penting kalian sudah mengetahui tentang mikrometer, tentang apa? Tentang jenis, fungsi, bagian-bagian. Ya. Siap. Baik, sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut percayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siap, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Capek. Capek. Bang. Baru pulang, Bang? Iya bang. Sebelum pulang, nyantai dulu ya, Bang? Iya bang. Sama, Bang. Capek, nggak kira-kira. Iya bang, sama capek. Ya, Bang, gimana nggak capek? Dikasih kerjaan sama bos, nggak kira-kira. Oh, mama. Iya mah, taruh lagi ayah pulang. Ini lagi istirahat dulu di pinggir jalan. Maaf ya mah, ayah belum dapat kerjaan, udah muter-muter seharian. Iya mah, ayah pulang kok sekarang. Bang, saya duluan ya. Hah? Iya, Bang.